Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binta Ilmiah Maharani, mahasiswi dari IKI Budi Utomo Malang, dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keterampilan Menulis dengan judul Penulisan Unsur Serapan dengan dosen pengampu Ibu Frestanti Novalia Santosa. Pengertian kata serapan. Penulisan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakainya secara umum. Kata serapan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Proses penyerapan. Proses penyerapan ini dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi. 1. Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. 2. Istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. 3. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara. 1. Cara adopsi. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contoh, supermarket, plaza, mall, dan lain sebagainya. 2. Cara adaptasi. Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. 3. Penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. 4. Kreasi. Kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 saja. Berikut ini contoh serapan dari bahasa Sanskerta. Contoh 1. Agama. Bisa berarti tradisi suci. 2. Aksara atau huruf. 3. Aneka atau macam-macam. 4. Baca atau tulisan. 5. Bagai atau mirip. 6. Bahasa atau logat. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.